kenikmatan menjadi awal menuju kebahagiaan, tapi dia belum final. Itulah mengapa mungkin teman-teman sering tanya, ya ada orang hebat, sukses, tapi tuanya kemudian menarik diri dari kehidupan ramai, melakukan amal sosial dan lain sebagainya. Ada orang pinter, dahsyat, filsafatnya luar biasa, ilmunya tinggi, tapi nanti belakangan malah belajar tasawuf, masuk tarekat dan lain sebagainya. Kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kenikmatan sudah dia raih semua, tinggal kebahagiaan, khususnya kebahagiaan yang puncak. Nah, kalau kalian kan mungkin kebalik. Kalau tasawuf saya sudah sih Pak, nikmatnya yang belum. Kalau seperti itu bagaimana? Lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti tasawufmu akan kamu pakai sebagai jalan untuk mencari kenikmatan. Itu mengapa banyak orang memposisikan agama sebagai alat untuk memperoleh kesenangan, memperoleh kenikmatan. Jadi yo hidup ini step by step saja. Yo memang kita perlu kenikmatan, tapi harus diimbangi dalam aspek kebahagiaan. Kalian harus lebih hati-hati mengelola ini ya. Yo kalian, wah kalau saya ilmu tinggi Pak, tasawuf ayo, filsafat ayo. Yang belum saya punya itu harta Pak misalnya. Nah ini juga kalian harus hati-hati, karena ada kemungkinan kalau hanya itu sudah kalian punya yang belum dimiliki harta, jangan-jangan nanti barang-barang mulia yang kamu miliki ini kamu gadekan untuk memperoleh harta. Baik, kita lanjutkan. Sudah separuh kita, semoga ada yang masuk sedikit-sedikit. Bahkan, kata Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna juga tidak setara dengan kebajikan moral saja. Jadi tidak terletak pada perbuatan moral atau kebijaksanaan etis. Kenapa? Karena moralitas itu belum puncaknya kebahagiaan. Buktinya apa? Masih ada tujuan selanjutnya. Misalnya, moral berani. Kalau perang kita harus berani. Ini kan moralnya berani, tapi itu kan ada tujuannya. Kenapa harus berani? Biar kita menang. Kalau kita menang, hidup damai. Oh, berarti ada lanjutannya. Kenapa kalau damai? Loh, kalau damai kan kita bisa bahagia, baru bahagia. Jadi moralnya belum. Kita jujur misalnya. Kenapa harus jujur? Ya biar segalanya jernih Pak. Kalau sudah jernih kita akan nyaman Pak. Kalau sudah nyaman kita bisa bahagia. Oh berarti tadi jujur itu belum finalnya. Finalnya adalah bahagia. Kita harus adil Pak. Kenapa harus adil? Ya biar hidup ini tercapai kerukunan, kesetaraan, perdamaian. Kalau sudah rukun, sudah setara, sudah damai, baru terus kita bisa nyaman meraih kebahagiaan. Ini berarti semuanya masih belum final. Bukan berarti salah, cuma belum sampai pada target yang terakhir. Kebajikan moral belum memberikan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi sampai di titik ini kita belum ketemu yang tertingginya. Masih dicari lagi. Terus ada lagi, ini terjemahan langsung ya. Kebahagiaan sempurna itu tidak juga dalam perbuatan arif. Ada yang namanya arif di sini. Ya. Ini perbuatan yang bijaksana. Jadi perbuatan yang kita lakukan biasanya isinya kebajikan-kebajikan. Kalau tadi kan moral, kalau ini praktis. Apa yang harus kita lakukan kalau teman kita sakit? Nah, itu kebajikan moral. Apa yang harus kita lakukan kalau banyak yang ngantuk malam hari ini? Itu kebajikan moral. Oh, ngajinya dipercepat saja Pak. Oh ya bagus. Nah, itu namanya kebajikan moral. Nah, itu termasuk perbuatannya arif tadi. Nah, perbuatan arif, kebajikan moral itu pun belum puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Ya karena ini perbuatan yang masih tergantung situasi. Jadi masih bijaksana itu kan tergantung situasi.
Yo, kalau situasinya pas, kita yang baik begini. Kalau tidak pas, kita ganti saja seperti ini. Jadi masih belum final. Kalau final itu pasti baik sudah, tidak berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah berarti ya masih belum. Ini masih practical knowledge berhubungan dengan praksis. Ternyata belum ketemu. Kita lanjutkan. Apakah puncaknya bahagia itu kreativitas? Saya menciptakan sesuatu, saya punya karya, saya menghasilkan sesuatu. Kita kan sering diberitahu bahwa berkarya, berkontribusi itu membahagiakan. Apakah ini kebahagiaan itu? Lagi-lagi oleh Thomas Aquinas dijawab tidak. Karya, aktivitas kreatif itu lagi-lagi hanya alat, bukan tujuan. Jadi kalau dia alat, tidak bisa jadi tujuan kebahagiaan. Berkarya itu kan masih ada lanjutannya, biar apa? Digunakan untuk apa karya tadi? Kalau sekedar berkarya, ya kadang-kadang banyak karya yang merusak, menghancurkan. Karya masih tentatif. Jadi aktivitas kreatif juga masih belum bisa disebut puncak kebahagiaan. Panca indera kah? Oh, semua ditanyakan. Makanya kitab Summa Theologica itu tebal sekali. Apakah kenikmatan panca indera yang kebahagiaan puncak? Ya pasti saja tidak. Tadi sudah ada kenikmatan, kesenangan. Ya pleasure bisa, tapi pasti dia bukan puncaknya kebahagiaan. Bahkan masih belum bahagia, masih nikmat saja. Baik, ini teman-teman sudah paham. Terus, apa persahabatan? Ini nanti disebut semua, kamu sampai jam 10 begini terus. Kamu biar bosan. Apakah relasi persahabatan? Juga tidak. Sahabat kita butuhkan sih untuk meraih kebahagiaan sempurna, tapi sahabat tidak menentukan kita sampai pada kesempurnaan kebahagiaan. Jadi persahabatan juga bukan. Nah, tidak usah khawatir. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlek, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya ma'rifat.